Bank Dunia menurunkan Indonesia dari kategori negara berpenghasilan menengah ke atas pada tahun 2019 menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah pada tahun 2020. Staf khusus Menteri Keuangan RI Justinus Prastowo kepada Antara Kamis 8 Juli mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi faktor perekonomian Indonesia terkontraksi. Hal ini berdampak terhadap pendapatan per kapita Indonesia yang turun dari level $4.050 Amerika Serikat pada tahun 2019 menjadi $3.870 Amerika Serikat di tahun 2020. Justinus menuturkan, meski ekonomi Indonesia tumbuh negatif di minus 2,1%, pemerintah tetap bekerja keras dengan mengerahkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk fokus mengatasi dampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menambah 2,6 juta lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial. Sekaligus penanganan kesehatan melalui vaksinasi sebagai cara menahan laju pertambahan orang miskin. Kita bersyukur karena meskipun negatif, pertumbuhan ekonomi tetap relatif lebih baik dan program pemulihan ekonomi nasional juga dapat efektif dalam rangka mengurangi jumlah orang miskin. Bahkan kita bisa menahan laju pertambahan orang miskin menjadi tingkatnya 10,16% karena intervensi kebijakan dari prediksi sekitar 11,4% tanpa intervensi. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa peers G20 dan ASEAN, seperti India yang minus 8,0%, Afrika Selatan minus 7,0%, Brazil minus 4,1%, sedangkan negara yang masih tumbuh positif di tahun 2020 hanya beberapa saja, di antaranya Tiongkok 2,3%, Turki 1,8%, dan Vietnam 2,9%. Justinus optimis, ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kembali pulih dan kembali ke level negara berpenghasilan menengah ke atas atau bahkan lebih kuat lagi. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, mewartakan.